Pagi kali ini kita akan membahas tentang tes DNA. Akhir-akhir ini sering kita jumpai ya orang-orang berbicara atau nulis, sudahlah kalau belum jelas nasabnya tes DNA, nanti ketemu. Jadi dengan mudah saja bilang tes DNA. Tes DNA ini padahal tidak demikian. Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional, Majma'ul Fiqh Al-Islami, tes DNA ini baru dilakukan dalam kondisi-kondisi darurat. Contoh, misalnya ada seorang ibu melahirkan di persalinan, di klinik, di rumah sakit. Lalu bayinya tidak diketahui mana bayi dia dan mana bayi orang lain, seperti mau tertukar. Maka ini baru dilakukan tes DNA. Atau misalnya terjadi bencana alam, sehingga anak-anak tidak diketahui ini anaknya siapa, dan khawatir terlantar. Maka dilakukan tes DNA untuk diserahkan kepada walinya atau keluarganya. Jadi artinya apa? DNA itu dilakukan dalam kondisi darurat. Adapun di dalam penetapan nasab, orang yang tidak jelas nasabnya, atau menafikan, membatalkan nasab orang yang jelas nasabnya secara syar'i, itu tidak bisa dipakai. Contohnya bagaimana? Misalnya si A anaknya orang tua, dia lahir dari orang tua si fulan dan fulanah misalnya. Lalu lama-lama dilakukan tes DNA, memang lahir dari keluarga situ. Lalu dilakukan tes DNA, ternyata DNA-nya nggak cocok. Maka anak ini nggak bisa dibatalkan dari orang tuanya. Karena secara syar'i memang anaknya orang itu. Jadi nggak bisa dibatalkan. Atau misalnya ada orang, nasabnya ya memang orang Jawa, ayahnya Jawa, ibunya Jawa. Lalu dites DNA, ternyata DNA-nya Arab misalnya. Ya nggak bisa orang ini dikatakan anaknya orang Arab. Nggak bisa. Atau misalnya ada ada orang dites DNA, dilakukan tes DNA dengan orang tuanya nggak cocok, malah DNA-nya cocok dengan Raja Brunei atau dengan Raja Saudi, Raja Salman misalnya. Ini otomatis tidak dikatakan anaknya Raja Salman atau anaknya Raja Saudi, nggak bisa. Ini kata para ulama fuqaha. Ini contoh ya. Dan sebaliknya nggak bisa juga ya untuk mencocokkan atau membatalkan nasabnya orang. Ini sama-sama tidak cocok. Karenanya kalau misalnya seseorang itu dianggap Habib apa bukan, lakukan saja tes DNA. Nggak bisa seperti itu, karena Sayyid, Syarif atau Habib itu sudah ada pembukuannya. Biasanya ada pembukuan ya, ada pelaporan dari orang tuanya setelah lahir kepada Nuqabatul Ashraf di sana. Kalau di Indonesia, lapor kepada Rabithah Alawiyah setempat. Nah, dan itu nggak perlu tes DNA. Bahkan dalam menafikan nasab, tes DNA itu nggak dilakukan dan tetap mendahulukan proses li'an. Ini seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab fikih ini. Ini adalah keputusan muktamar atau konferensi fikih Islam dunia. Dan ini fatwanya Syekhul Azhar, fatwanya Syekh Ali Jum'ah, fatwanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fatwanya Mufti Mesir yang sekarang Syekh Syafii Alam, dan semua mufti-mufti fatwanya seperti ini. Jadi ini saya kira agar jelas ya, agar tidak gagal paham tentang tes DNA. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.